future, I'm taking off, I'm floating out of space. Been too many racks, designer all my ways. Shawty said she feeling me, wanna ride my way. Seorang dokter melakukan praktek penyuntikan pada pasien yang sebenarnya menderita HIV. Selesainya dia melakukan tindakan, jarum suntik tidak ia buang, langsung ke tempat sampah, melainkan ia simpan. Sakit banget lagi perut aku. Telepon mas deh. Nggak dijawab lagi. Halo, kenapa dek? Halo mas. Mas bisa pulang nggak? Perut aku rasanya sakit banget. Hah? Sebentar. Kenapa dek? Ini perlu mas panggilin dokter. Ini macet banget sumpah. Mas nggak yakin deh bisa sampai rumah cepat. Ini adek bentar lagi masuk kelas deh. Hah? Kenapa mama? Jadi gini, kayaknya mama lagi kurang enak badan. Jadi papa habis nganterin kamu mau langsung balik ke rumah. Iya pak, cepet pak. Halo, adek. Aduh, aku juga kayaknya nggak sanggup deh kalau harus pergi. Panggilin dong dokternya. Oke, kamu sekarang tenang aja. Ini coba mas panggilin dokter. Kamu sekarang istirahat aja yang cukup. Pokoknya kamu istirahat aja deh. Ini sekarang mas lagi abis antar Kila langsung balik ke rumah kok. Ya udah. Pokoknya panggil ya dokternya sekarang. Dok, keadaan istri saya gimana dok? Aman Pak, sudah saya kasih beredar. Oh, syukurlah dok, terima kasih dok. Iya, sudah sepatutnya saya melakukan itu. Pak, aku telepon aku dulu ya. Ya, Ini main ML. Oh, kamu tau gak sih, aku tuh jago banget sama Mia. Oh iya. Iya, sumpah. Mas, biar sama-sama pusing. Perhatikan, air putih itu kan berlian untuk minum. Itu namanya air putih. Propaganda. Nah itu. Masih rame aja nih Bu personel kita. Iya nih, Ibu namanya siapa? Rumahnya gimana? Kok kan itu dimasuk grup kita ya? Kenalin, Bu saya Ana. Aja sih, kenalin Bu saya benar-benar. Jadi kok bisa ya tinggal satu? Kok bisa? Bu, ini udah berapa bulan Bu isinya? Silakan Bu, sekarang Bu Milan, kenapa sih ibu-ibu ini? Emangnya saya salah apa? Ibu-ibu juga lihat kan tadi Bu Ana badannya kayak gimana? Emang ibu-ibu juga gitu tak badannya? Enggak kan? Iya sih Bu, sebenarnya saya juga heran Bu. Udah hamil tuh kan kayak gitu kok kurus begitu ya Bu? Ya kan ibu-ibu, emang kalian mau anaknya yang dalam perut itu dengar kalau ibunya sudah dibaring? Jangan dong Bu, takut dong Bu. Nggak boleh gitu ibu-ibu. Silakan dok. Selamat siang Bu Rosana, bagaimana kabarnya hari ini? Ya Bu, kabar saya baik. Cuman saya terakhirnya cepat lelah dan tidak merasa capek juga. Terus ada ruang juga di tangan dan mata saya Bu. Iya bu, kami kesini karena khawatir sekaligus kami pengen memeriksa keadaan kandungan juga. Oke baik, kita lakukan pemeriksaan rutin dulu ya Bu. Mari. Silakan Ibu. Baik, di luar sana ada beberapa ciri yang kami temukan dan mengarah ke infeksi yang serius itu. Untuk menentukannya, kami menyarankan untuk dirujuk ke dokter spesialis untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut, termasuk screening HIV. Saya maksudnya gimana ya? Jangan dulu Ibu, ini kan hanya dugaan. Nah, supaya lebih jelas, mungkin Ibu bersama suami bisa langsung ke dokter saja untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lengkap. Kamu tenang aja, nanti abis ini kita langsung ke rumah sakit aja. Baik, terima kasih Bu Fatin. Terima kasih.
Silakan Ibu Bapak. Ya, selamat siang Bu Rosana dan Rom. Ini saya pertanyaan dulu dengan Bu Rosana. Bisa disampaikan keluhan keluarganya ini ada apa mungkin yang bisa saya sampaikan? Iya dok, saya tuh sering banget demensinya. Terus saya juga banyak sekolah. Terus saya akhir-akhir ini sering kesehatan sama tiba-tiba kayak muncul ruang-ruang di tangan sama bagian mana saya dok. Ruang-ruang ya, sariawan dan segala macamnya. Baik, terima kasih Bu Ana. Kita sebentar lagi akan melakukan yang namanya pemeriksaan darah ya. Maksud di dalamnya nanti ada tes HIV ya Bu. Nanti untuk pengambilan darahnya akan dibantu oleh perawat. Oke. Baik, akan segera saya proses hasilnya. Baik, untuk hasil dulu udah saya kirim ya. Oh, sudah ada ya? Ya. Terus. Bu Rosana dan Bapak, dari hasil tes darahnya saya sampaikan bahwa ternyata Ibu Ana sensitif terkena. Kayak gitu dok. Terus gimana dok? Ibu tolong jangan khawatir, jangan terlalu banyak pikiran overthinking karena nanti dengan Ibu melakukan pengobatan secara rutin serta didampingi oleh Kak Rom, risiko penularan kejadian itu bisa sangat rendah. Yang penting Ibu selalu disiplin minum obat sesuai resep yang telah saya berikan nantinya. Baik, kalau begitu ini saya akan berikan resep antiretroviralnya. Silakan bisa Ibu obatnya di apotek rumah sakit tadi ya. Nanti tolong ditunjukkan Bu obatnya ke apoteker ini. Silakan. Terima kasih sebelumnya Bu Ana dan Pak Rom. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Pak. Permisi, boleh saya lihat dulu resepnya? Hari ini saya ada resepnya. Oh ya, sebentar ya. Oh ya, bentar ya Pak. Untuk obatnya biar diambil dulu oleh asisten saya. Ini adalah obat ARV untuk HIV ya Pak. Obatnya harus diminum pada waktu yang sama, jadi jangan sampai terlewat ya Pak. Ya, dan nanti untuk efek samping ringan dari obat ini sendiri bisa mengakibatkan mual dan juga pusing. Apabila Bapak atau pengonsumsi obat ini nanti merasakan efek samping yang berlebih, bisa untuk segera kembali ke dokter. Nah, untuk pemanfaatan obat yang lebih optimal, mungkin bisa dikonsumsi secara rutin ya Pak obatnya. Terima kasih atas anjurannya. Ya. Akan saya ikuti langkah-langkahnya. Terima kasih. Terima kasih ya. Mama, Papa, Ini Mas bantu. cepat sembuh ya Mama. Doain mama ya nak. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan tata laksana penanganan HIV sebagai seorang dokter. Pertama sekali saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan diagnosis. Pertama sekali kita harus perhatikan kondisi psikologis pasien, keduanya identifikasi penularan, dan ketiganya konfirmasi diagnosis melalui 3 metode. Pertama sekali adalah terapi ARV. Regimen utama yang digunakan adalah TDF, TTC, dan GTG. Alternatif yang digunakan jika tidak sesuai adalah TDF, GTC, dan EFV. Selanjutnya, pemantauan, yaitu kolaborasi dengan bidan. Pertama sekali CDF dilakukan tiap 6 hingga 12 bulan dan dimonitor efek samping ubat, profilaksi infeksi oportunistik bila CD4 rendah. Dan seterusnya adalah persalinan. Viral load, jika viral load lebih dari 1000, persalinannya normal, dan jika viral loadnya tinggi, cesarean lebih efektif dan harus dihindari tindakan invasif. Akhir sekali adalah penanganan bayi. Pertama sekali profilaksis ARV dan tes HIV yang dilakukan 4 hingga 6 bulan dan 9 bulan, dan akhir sekali imunisasi sesuai jadual. Terima kasih.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang tata laksana sebagai seorang apoteker. Tata laksana penanggulangan HIV sebagai apoteker terdapat 2 tahap, yaitu verifikasi dan edukasi. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa resep ARV yang telah diberikan dokter, apakah sudah sesuai dengan penyakit dan diagnosis yang dialami oleh pasien. Kemudian, meninjau hasil lab pasien. Hasil lab berupa hati, ginjal, CD4, dan viral load. Kemudian memastikan obat profilaksis bayi dari dokter apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, nevirapin atau AZT. Kemudian edukasi. Apoteker akan menjelaskan edukasi tentang ARV berupa efek samping, cara penggunaan, dan penyimpanan. Kemudian menjelaskan edukasi tentang bahaya resistensi apabila pasien putus untuk menggunakan obat. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan strategi minum obat tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dari sisi kebidanan, penanganan HIV pada ibu hamil meliputi konseling dan tes, termasuk konseling pasca tes. Jika hasil positif, terapi ARV segera dimulai agar risiko penularan ke janin bisa ditekan hingga di bawah 1%. Selama kehamilan dilakukan pemeriksaan rutin dan pemantauan viral load. Pada saat melahirkan, persalinan normal bisa dilakukan jika viral load rendah, sedangkan seksio cesarea dipilih bila viral load tinggi. Pasca melahirkan, bayi mendapatkan profilaksis ARV, ibu bisa menyusui jika patuh ARV dan aman, atau alternatifnya menggunakan susu formula. Dukungan keluarga juga sangat penting, terutama suami yang sebaiknya ikut tes HIV dan memberi dukungan agar ibu patuh pada terapi. Halo semuanya, Aku Haura, aku Nida, aku Fitri, dan kita Scriptwriter.